Oke, sedikit saya mengkritik wacana ini ya. Belakangan ini, Partai Golkar mengusulkan kepada Presiden agar kepala daerah dipilih oleh DPR. Alasannya karena rakyat sudah memilih wakilnya, jadi biarkan DPR memilih kepala daerah. Dan mereka juga bilang, sistem seperti ini sudah dipakai di negara lain. Tapi, apakah logika itu benar untuk negara kita? Kalau kita pikir secara logis, rakyat sudah memilih DPR. DPR ini kan wakil rakyat, jadi biarkan mereka yang menentukan kepala daerah. Karena menurut mereka di beberapa negara lain juga punya model pemimpin yang dipilih oleh legislatif. Dan itu lebih efisien kata mereka, lebih hemat biaya dan bisa mengurangi konflik politik. Tapi kita sebagai masyarakat ya harus jujur. Negara yang pakai model seperti begitu bukan negara dengan DPR yang memilih kepala daerah. Di negara demokrasi modern, kepala daerah hampir semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Sistem legislatif memilih pemimpin biasanya cuma berlaku untuk Perdana Menteri di tingkat nasional. Itu pun di negara dengan budaya yang anti korupsi. Apakah negara kita sudah menerapkan budaya anti korupsi? Jika DPR masih jadi ruang politik uang, lobi dan kepentingan partai, dan mau mengadopsi sistem negara maju tapi tanpa fondasi yang sehat, itu bukan wacana yang bagus, itu wacana yang membingungkan. Efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpin daerah. Logika pendukung wacana mereka terdengar rapi, tapi realita di Indonesia ini sangat berbeda. Demokrasi bukan sekedar memindahkan hak rakyat ke tangan 40 atau 50 orang DPR. Kalau sistem ini diterapkan tanpa transparansi dan kontrol, suara rakyat akan hilang. Dan siapa yang menang? Elit politik. Kita sebagai masyarakat harus mempertanyakan setiap wacana yang mengutip negara lain tanpa konteks. Mereka bisa begitu atau negara lain bisa seperti itu karena institusinya bersih. Sedangkan kita, kalian tahu sendiri kan? Dan suara rakyat bukan hanya formalitas. Itu hak yang harus dijaga sebelum semuanya kembali ke tangan para elit.